Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat melihat beberapa netizen ya. Ini menyentil Presiden Prabowo Subianto. Ini salah satu netizen yang bernama akun sosial medianya Peci Merah ya. Seperti apa pernyataannya atau sentilannya? Mari kita saksikan seperti video berikut ini. Indonesia negara miskin sok-sokan bantu orang luar. Salam Pancasila. Wah, Prabowo, jangan kurang kerjaan. Ya, Prabowo berencana untuk mengevakuasi korban Gaza. Ya, korban peperangan antara Israel Palestina. Coba dipikir-pikir lagi. Ya, memang itu perbuatan mulia, tetapi jika melihat kondisi bangsa dan rakyat Indonesia saat ini, saya rasa itu kurang kerjaan. Mbok jangan begitu, woh. Ya. Sementara keinginan untuk membantu warga negara lain di Indonesia sendiri kondisinya sedang sulit. Ya, rakyat masih kesulitan ekonomi akibat anjloknya nilai saham dan naiknya harga dolar. Ya. Dolar sudah mencapai 17.000, artinya ini berbahaya buat kondisi ekonomi bangsa kita. Lalu kemudian kalau masalah evakuasi atau membantu korban peperangan Gaza, mau sampai kapan? Ya, apakah diobati doang, disehatkan lalu dikembalikan? Ya, kalau dievakuasi, diobati, disehatkan, lalu menunggu Gaza atau Palestina damai lalu dikembalikan ke sana, lah sampai kapan? Ya, Palestina itu sulit untuk damai. Bukti bahwa telah terjadi gencatan senjata ya yang diprakarsai oleh PBB. Tetap saja Israel itu melanggar perjanjian. Tetap saja Israel melakukan pembantaian. Tetap saja Israel melakukan penjoliman kepada masyarakat Palestina. Nah, seluruh dunia tidak ada yang ditakuti oleh Israel. Ya, mau Amerika, mau PBB, mau Rusia, Cina, apalagi Indonesia. Jadi kalau Prabowo mau mengevakuasi korban Gaza, ya dipikir-pikir ulang. Karena berarti kalau dievakuasi dan dikembalikan nanti setelah Gaza atau Palestina aman, ya sampai kapan? Ya, Gaza dan Palestina itu nggak akan aman. Nyatanya Israel melanggar-langgar aja, nggak ada yang berani kok. Negara-negara kuat nggak ada yang berani. Mau Inggris kek, Prancis kek, Jerman kek, Amerika, Rusia, Ya, itulah semua dia nggak berani. saudara, pernyataannya atau sentilannya dari beberapa netizen Peci Merah ya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang isu perselingkuhan yang menyeret nama mantan gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil atau RK. Kini memasuki babak baru ya, saudara-saudara. Dan pria yang akrab disapa Kang Emil itu resmi melaporkan Lisa Mariana, wanita yang mengaku memiliki anak darinya, ke Bareskrim Polri. Isu perselingkuhan RK pertama kali mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warganet ya. Lalu Lisa Mariana, seorang selebgram, disebut-sebut sebagai wanita yang memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil, hingga dikabarkan memiliki anak dari sang mantan gubernur.
Ridwan Kamil akhirnya buka suara itu pada Kamis 27 Maret ya 2025 melalui akun Instagram pribadinya. Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebut isu itu sebagai fitnah bermotif ekonomi. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dan saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Kata RK itu Minggu 20 April 2025 ya. Ridwan Kamil juga mengakui sempat bertemu dengan Lisa Mariana. Namun, ia menyebut pertemuan itu hanya terkait permohonan bantuan biaya kuliah. Menurutnya persoalan tersebut sudah diselesaikan sejak beberapa tahun lalu. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi. Atas motivasi yang saya tidak pahami, semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Sambung Ridwan Kamil. Nah, kuasa hukum RK yaitu Muslim Jaya Butar-Butar mengatakan kliennya siap menjalani tes DNA untuk membuktikan kebenaran klien Lisa Mariana. RK bahkan disebut bersedia mengikuti prosedur tes tanpa perlu menunggu perintah pengadilan selama kedua pihak sepakat. Jadi kedua belah pihak dari Pak Ridwan Kamil dan LM meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan. Saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DFI Mabes Polri. Kata Muslim dalam jumpa pers itu Sabtu 5 April 2025 ya. Meski begitu, Muslim juga menekankan bahwa proses tes DNA semestinya dilakukan berdasarkan perintah resmi dari pengadilan atau penyidik. Menurutnya, Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang berlaku. Tes DNA sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Lanjut pengacara RK lagi ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah menyaksikan, mendengarkan pernyataan dari salah satu netizen yaitu Peci Merah. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana tersudut isu perselingkuhan babak baru kasus Ridwan Kamil versus Lisa Mariana. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.